Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulillah. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim wal ulama, khususnya beliau murabil mahadi tahdib yang kami muliakan, kepada segenap panitia pelaksana lomba acara musabaqah dai santri milenial yang telah mencurahkan segala ilmu, tenaga maupun pikirannya demi terlaksananya acara ini yang kami hormati, kepada segenap peserta dai-daiyah penghias negeri yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin. Hadirin hadirat rahimah wa hazakumullah. Pemimpin di masa yang akan datang ialah seorang pemuda. Pemuda ialah masa di mana seorang anak yang mencari jati diri yang sesungguhnya, masa di mana seseorang yang memiliki kepedulian yang tinggi, mampu berpikir kritis dan mampu mengembangkan setiap potensi yang ia miliki. Setiap pemuda ialah permata bagi negerinya. Karena itulah Islam, agama kita, memberikan perhatian khusus kepada mereka, bahkan sejak mereka di usia dini. Namun, jikalau melihat kondisi remaja zaman sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja kehilangan sosok mereka sebagai seorang muslim. Remaja menjadi sosok yang keras mentalnya, susah aturannya, gegabah dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang ia cari. Mereka mengatasnamakan kebebasan. Pacaran menjadi kebiasaan, minum-minuman menjadi rutinan. Bahkan di zaman sekarang lebih mudah mencari pemuda yang pandai menyanyi dibandingkan dengan pemuda yang pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru ajaran Song Joong Ki dibandingkan dengan pemuda yang meniru ajaran Kanjeng Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, kalau pemudanya seperti ini, bagaimana nasib bangsa yang akan dipimpinnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Sebab pemuda adalah sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda di zaman sekarang. Karena subhanul yaum rijalul qad, the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini ialah pimpinan di hari esok. Hadirin hadirat rahimah wa hazakumullah. Andai kalian mau mengamati perbedaan antara pemuda di masa sekarang dan di masa kejayaan Islam. Di masa kejayaan Islam, banyak sekali para pemuda yang berhasil menjadi tokoh ilmuwan sekaligus ulama terbesar. Seperti contohnya Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Khwarizmi, Al-Zahrawi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Mengapa ia bisa berhasil, hadirin? Karena ia menerapkan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dari situ lahirlah sosok-sosok pemuda yang mampu, yang mempunyai jiwa akhlakul karimah. Ada sebuah cerita. Dulu di zamannya Rasulullah, ada dua orang pemuda yang usianya masih belia. Dia berhasil berjihad melawan Abu Jahal, yaitu saudara Muawis bin Afra dan Mu'az bin Jamuh. Masing-masing berusia sekitar 15 dan 16 tahun. Sahabat Nabi Abdurrahman pun mengisahkan, pada perang Badar, saya berada di posisi para mujahidin. Ketika saya menoleh, di kanan dan kiri saya terdapat dua orang pemuda yang usianya masih belia. Seolah saya tak menjamin ia akan selamat dalam posisi tersebut. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka bertanya kepada saya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Yang bertanya ini ialah saudara Mu'az dari kalangan Ansor. Ia belum pernah melihat Abu Jahal. Lalu Abdurrahman bin Auf pun bertanya kembali, "Apa yang akan kau perbuat dengan Abu Jahal?" Tanpa ragu, Mu'az menjawabnya, "Saya mendapat berita bahwasanya Abu Jahal ialah orang yang pernah mencaci maki bila Rasulullah di Mekah. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan mampu berkedip memandang hingga salah satu di antara kami terlebih dahulu tewas." Sesuai dengan tingkat mereka, ketika mereka melihat Abu Jahal, mereka langsung menebas paha Abu Jahal hingga terputus dan terjatuh. Itulah bukti tanda kehebatan pemuda di masa Rasulullah.
Tapi kalau sekarang kita masih cinta ke atas artis dibandingkan dengan Rasulullah, ya jangan harap jadi pemuda yang membangkitkan Islam. Sebab Islam tidak akan bangkit dengan pemuda yang seperti itu. Apabila ingin menjadi pemuda yang bangkit, poin pertama, harus mencintai Allah dan Rasulnya. Caranya, perbaiki ibadah serta tingkatkan keimanan. Poin yang kedua, teruslah belajar. Karena ketika engkau belajar, maka dunia yang kelak akan kau pimpin, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Mario Teguh pernah mengatakan dalam suatu kesempatan, orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang-orang yang telah berhenti belajar maka akan menjadi pemilik masa lalu. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat membawakan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Semua kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh.